Selamat siang Pak Maro, puji Baik Tuhan juga Bu, sehat puji Tuhan Bapak. Bapak sehat-sehat Bu. bagaimana? Apa kabar Bapak hari Bu ini? Eka hari ini bisa lagi Bu, untuk berbicara sebentar Ada? Bu. Oh bisa Pak, Maaf Bu saya ya, kebetulan lagi saya santai aja. mengambil waktu Ibu Mau bicara apa sebentar, ya Pak ya? kira-kira 10 menit atau 15 menit. Ada yang mau saya bicarakan mengenai sesuatu dan saya ingin mendapatkan sesuatu saran dari Ibu. Oh iya Pak, kira-kira masalah apa yang mau kita bahas ya Pak ya? Masalah Saya nggak ini lagi sibuk kok, lagi permasalahan nyantai aja. mengenai di kelas 12.4 Bu. Ya, Kenapa dengan kebetulan Bu, kelas tahun 12.4 ini itu Pak? 12.4 ini saya mau bercerita bahwa tahun ini 12.4 sangat berbeda. Karena ada satu anak yang bernama Firman Samosir, pada saat pembelajaran dia ini tidur. Dan juga pada saat saya melakukan ice breaking pun, anak ini tidak bersemangat Bu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, iya, Jadi Bapak saya bingung ya bingung Bu. sekarang ya, kenapa Firman itu Benar ngantuk Bu. walaupun udah ada ice breaking gitu ya Pak ya? Iya, oke. Kira-kira nih, kenapa nih Firman Begini sering Bu, tidur di dalam kelas? sebenarnya si Firman ini sudah saya ajak ke ruangan guru kan Bu. Jadi saya melakukan coaching dan diskusi kepada si Mm-mm. Firman. Nah, si Firman ini bercerita bahwa dia membantu orang tuanya untuk berjualan. Yang sampai selesai sampai jam 2 sampai jam 3 Bu. Makanya dia Mm-mm. mengantuk di kelas katanya Bu. Mm. Jadi artinya Bapak udah Sudah tanya-tanya Bu, juga sudah, ke sudah. Firman ya? Nah, kira-kira apakah metode pembelajaran yang Bapak gunakan itu sudah membuat suasana kelas jadi aktif Udah dan Bu, Firman udah nggak saya mengantuk lakukan lagi di dalam kelas? pembelajaran model yang lain lebih menggunakan media interaktif dan menggunakan ice breaking. Tetap juga si anak ini kurang bersemangat Bu. Oh, berarti sudah juga dengan metode Benar pembelajaran Bu. diskusi ya Pak ya? Sudah juga dengan media dan uh, uh, interaktif. Nah, kalau misalkan nih saya tanya nih Pak, dari poin 1 sampai 10, kira-kira usaha yang Bapak lakukan itu sudah ada Menurut di saya skala masih di berapa ya skala Pak ya? 5 Bu. Oh, skala 5. Terus Kalau Bapak bisa Bu, pengennya dari menurut skala saya berapa? skala 9 Bu. Oke, baik. Karena Bapak itu pinginnya di skala 9, posisinya di 9, kira-kira nih, apa bisa Bapak Oh iya Bu, saya lakukan supaya Bapak ada berencana di untuk posisi 9 nih? mengkomunikasikan kepada orang tua Firman supaya memberikan motivasi kepada si Firman, dan juga saya menegaskan kepada orang tuanya bahwa penilaian sikap pada saat pembelajaran pun sangat penting Bu. Mhm. Baiklah Pak, itu udah bagus banget nih Benar kalau Bu. Bapak sudah mau ngundang orang tuanya untuk bicara, ya kan Pak ya? Nah, udah bagus tuh rencananya. Terus kira-kira Jadi nih saya akan kapan mau mengadakan Bapak pertemuan Bu kerjakan kepada orang aksinya tuanya ini ini? kira-kira minggu depan Bu. Ketepatan minggu ini kami di sekolah ada penilaian tengah semester Bu. Benar Bu. Oh begitu, bagus sekali Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Nah, bagaimana nih? Apa nih Nah, komitmen saya akan membuat Bapak terhadap kesepakatan Bu rencana aksi yang mau Bapak melalui kerjakan ini? diskusi dan coaching dengan orang tua Firman dan juga si Firman Bu, supaya si Firman ini diizinkan pulang lebih awal, kira-kira jam tengah 12 atau jam 12 Bu, karena dia masih anak sekolah, jadi dia bisa banyak istirahat dan nanti di kelas dia tidak tidur. Demikian Ibu. Oh begitu. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk Rencana merencanakan saya Bu, diskusi saya kepada akan Firman dan orang mengajarkan tuanya, kerja Pak? yaitu guru BP Bu, supaya nanti pada saat diskusi pembicaraan kami lebih terarah Bu.
Bagus sekali Pak. Menurut Bapak nih, apa yang udah kita dapat nih dari sesi kali ini? Karena kayaknya udah banyak Dari dapatnya ya Pak ya, sesi udah ketemu juga pembicaraan kayaknya kita kali solusinya. ini Bu, saya sudah mendapatkan solusi Bu, ya, tentang masukan menghadapi anak yang sering tidur di dalam kelas, apalagi khususnya di kelas 12/4 yang bernama Firman Samosir Bu. Baik, luar biasa ya Pak Maro. Artinya coaching kita kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan hari ini, yang rencanakan tuh bisa terjadi dengan baik ya Pak ya. Jangan lupa juga Pak, dicatat setiap perkembangan dan kemajuannya. Terus nanti bisa Baik Bu, dijadikan terima kasih Bu ya refleksi atas bagi waktunya Bu. guru-guru Saya lain. izin dulu Ibu masuk ke kelas saya Bu. Iya, sama-sama Bapak. Baik Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Untuk memulai, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang apa yang ingin Ibu capai pada sesi coaching pada hari ini? Oke, gini Pak, saya ingin membantu siswa saya yang bernama Gio. Kebetulan dia terpilih nih Pak, jadi ketua pelaksana panitia Natal. Dan beberapa hari belakangan ini, Gio sering ngeluh. Dia bilang, kayaknya Bu, saya nggak cocok lah Bu jadi ketua panitia Natal. Kayaknya Bu, saya nggak sanggup lah. Nah, gitu dia Pak selalu ngeluhnya. Nah, pada sesi ini saya berharap nih Pak bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak atau dari kita nih, dari obrolan kita coaching ini, saya bisa menemukan ide atau gagasan baru yang bisa membantu Dio Pak secara pribadi supaya menjadi matang dan siap untuk mengemban tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Panitia Natal. Begitu Pak kira-kira. Baik Bu, mari kita gali lebih dalam lagi ya Bu ya. Kira-kira nih, menurut Ibu, apa yang membuat siswa Ibu yang bernama Gio sering mengeluh dan mengatakan dia tidak mampu menjadi seorang ketua panitia Natal di sekolah yang Ibu? Mungkin Pak ya, mungkin karena Gio itu merasa kesulitan untuk ngumpulin teman-temannya terus ngajak buat latihan Natal. Karena memang kenyataannya di sekolah kami itu banyak siswa yang naik angkot atau mopen Pak. Jadi kan kalau pulang sekolah mereka telat keluar dari sekolah, bisa saja mereka ditinggalkan sama mopen gitu. Makanya mereka begitu pulang sekolah langsung kabur, nggak jadi latihan. Gitu mungkin Pak kira-kira. Kira-kira Bu, apabila coaching kita hari ini tidak tercapai tujuannya, bagaimana ya Bu? Kalau coaching ini nggak tercapai, mungkin kegiatan Natal nanti Pak nggak jalan lancar lah dia Pak, karena mungkin penampilan siswa jadi nggak maksimal. Oh begitu Bu ya. Mungkin saya bisa mencoba untuk melibatkan. Oh oke, baik Bu, saya paham maksud Ibu. Artinya kegiatan Natal kali ini berjalan lancar, maka Gio ingin teman-temannya latihan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun siswa lainnya malah kurang bersedia karena takut ditinggalkan mopen atau angkot saat sekolah. Benar kan Bu? Jadi tujuan Iya Pak. utama Ibu adalah Ya. bagaimana cara membantu Gio agar teman-temannya mau latihan sepulang sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekarang mari kita coba membuat rencana aksi. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat siswa-siswi bersedia latihan? Atau mungkin ada orang lain yang bisa Ibu libatkan dalam hal ini? Mungkin saya bisa mencoba melibatkan guru agama Kristen kali ya Pak, dan mungkin juga saya bisa melibatkan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, juga bagian kesiswaan untuk memberikan masukan kira-kira Pak. Oh, ide-ide yang sangat bagus Bu. Kira-kira dari semua pilihan itu mana yang menurut Ibu paling penting untuk dilakukan saat ini? Dan bagaimana Ibu akan melaksanakan atau mengukur keberhasilan dari setiap langkah yang Ibu ambil? Saya pikir kayaknya lebih bagus saya ketemu dulu dengan guru agamanya Pak. Setelah itu nanti baru saya akan berkoordinasi secara langsung dengan wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Sehingga kita bisa menemukan solusi nih, bagaimana kira-kira rencana yang akan kita lakukan supaya anak-anak bisa latihan dan dia juga merasa puas dan merasa nyaman bisa menjadi ketua panitia Natal. Mungkin itu Pak. Terus saya akan melihat ini berhasil.
kalau misalkan anak-anak tuh latihannya rajin, terus mungkin saya juga bisa melihat progresnya mereka, Pak, progres latihannya. Apakah misalkan kalau tariannya sudah berjalan lancar, atau mungkin ada performa yang lain, mereka udah tampil maksimal. Mungkin itu cara saya mengukur keberhasilan dari tujuan kita ini, Pak. Wow, baik sekali rencana yang sudah Ibu siapkan. Lantas kira-kira kapan Ibu akan eksekusi rencana Ibu tersebut? Secepatnya lah Pak, mungkin dalam minggu ini juga akan saya cobalah bicara dengan guru agama Kristen dulu, dan setelahnya saya akan coba langsung dengan wakaf kurikulum dan kesiswaan. Karena nanti semakin lama kita biarkan, nanti waktunya semakin nggak ada lagi, jadi anak-anak nggak bisa tampil maksimal nanti Pak pas Natal. Sangat bagus Bu ya. Terakhir, bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa Ibu tetap berkomitmen pada rencana ASI ini? Yang pertama Pak, saya buat dulu nih pengingat di handphone, ya kan? Kalau saya harus mengadakan pertemuan dengan guru agama Kristen. Kemudian saya juga harus buat jadwal atau membuat janji temu nih dengan waka kurikulum dan waka kesiswaan untuk ngobrolin masalah ini. Nah, kemudian saya juga minta tolong nih Pak ke guru agamanya untuk mengadakan pertemuan, mengingatkan saya, mengadakan pertemuan sama mendampingi Gio. Artinya kan jadwal yang selama itu udah nggak bisa lagi kita pakai. Dengan hasil diskusi nanti, berarti kita akan buat jadwal baru. Jadi mungkin kita akan ngobrolin itu. Saya minta ibu itu buat ngingetin saya, supaya saya mendampingi Gio untuk buat jadwal baru, dan ngomong mungkin Pak ke anak-anak yang lain, supaya mereka bisa patuh pada jadwal latihan yang udah kita sepakati sama-sama. Mungkin begitu Pak. Sangat bagus sekali Bu, rencana yang Ibu buat sangat realistis dan jelas. Dan saya yakin Ibu bisa mencapai tujuan Ibu tersebut. Tapi ingat Bu, kalau Ibu jangan sungkan-sungkan juga meminta bantuan dari rekan yang lain, agar nantinya kegiatan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Iya, baik Pak. Saya akan ingat itu. Saya nggak akan sungkan untuk minta tolong kepada rekan kerja. Saya juga mungkin akan sedikit membuat catatan-catatan penting tentang apa yang harus dilakukan, dan nanti mungkin di akhir secara berkala saya juga akan melakukan evaluasi kali ya Pak ya, biar hasilnya maksimal. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga acara Natal di sekolah Ibu akan berjalan dengan baik dan sukses. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak buat doanya, dan terima kasih juga buat sesi kita kali ini ya Pak. Tetap sehat ya Bapak.